apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam program Suara Parlemen bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya Dadi Ramadan. Dan tentunya kami sudah menyiapkan beberapa informasi terkait dengan dinamika juga kegiatan di Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Apalagi kita mengetahui bahwa esok adalah kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke gedung DPR RI. Ini adalah merupakan hari kenegaraan ini di mana akan ada pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang ini merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan Jakarta, yang dimana nanti akan ada rapat bersama antara DPR, DPD dan juga MPR serta juga pihak pemerintah, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan nanti kita juga akan membahas terkait bagaimana evaluasi APBN selama 4 tahun ke belakang, dan kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di Kompleks Parlemen saat ini ya. Anggota kita akan juga membahas nanti terkait dengan apa saja menjadi headline media online yang terbit pada sore hari ini, pemirsa. Ya, pemirsa, kita bahas terkait dengan headline surat media online yang hadir pada hari ini. Dan berita pertama datang dari detik.com tadi, di mana ada kebakaran di area Kilang Balikpapan, bahwa PT Pertamina Persero melaporkan adanya kebakaran di salah satu titik area Kilang RU5 Balikpapan. Percikan api diduga muncul sekitar pukul 9:10. Dan juga di sini manajer Region Communication Relation and CSR MOR ke-6 Kalimantan, bahwa Ibu Happy Wulansari mengatakan hingga saat ini pemadaman api terus dilakukan oleh Pertamina RU5, dan pemadaman menggunakan media foam dan air dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran di 1 unit trailer foam. Lalu di sini beliau melanjutkan juga hingga saat ini belum diperlukannya evakuasi pekerja sebab pemadaman bisa diatasi oleh tim Pertamina sendiri. Pertamina sedang melakukan investigasi penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kita berharap ini semoga dapat segera diketahui apa menjadi penyebab kebakaran di kilang RU5 yang ada di Balikpapan. Dan ini percikan api diduga muncul bahwa sekitar pukul 9.30 waktu setempat nih, Gun ya. Tentunya kita berharap ini dapat segera ditemukan penyebab apa yang membuat kilang minyak di Balikpapan ini akhirnya terbakar kemarin. Kita beralih ke cnnindonesia.com yang membahas terkait dengan usai terjungkal harga emas bangkit berkat sentimen global. Harga emas PT Aneka Tambang Terbuka dijual di posisi Rp759.000 per gram pada hari ini. Dan angka itu naik Rp5.000 dari Rp754.000 per gram pada hari Rabu lalu. Dan begitu pula dengan harga pembelian kembali atau buyback yang meningkat Rp5.000 dari Rp682.000 per gramnya dan menjadi Rp687.000 per gramnya. Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram di sini senilai Rp404.000 dan 2 gram senilai Rp1,46 juta, 3 gram Rp2,17 juta dan 5 gram senilai Rp3,61 juta, lalu 10 gram di sini senilai Rp7,16 juta. Dan juga ini terakhir 1 kilogram ini bahkan mencapai sekitar harganya Rp708,6 juta nih, Gun. Dan ini harga jual tersebut sudah termasuk pajak penghasilan atau PPh 22 nih. Ya, rasanya ini satu berita baik ya di tengah perekonomian kita yang katanya masih dalam pertimbangan kemungkinan di kuartal kedua ini akan seperti apa nih yang dicapai. Karena memang kalau kita membahas investasi, emas ini merupakan salah satu investasi yang sangat-sangat menjanjikan karena nilainya tidak pernah turun, nilainya selalu tetap. Dan ini kita berharap tentunya bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi, masih apa, bingung gitu kan, selain mungkin investasi properti juga, tentunya ini juga emas bisa menjadi pilihan yang baik karena kita lihat di sini harganya semakin naik setiap tahunnya. Betul sekali. Dan berita selanjutnya datang dari media kompas.com, di mana bahwa buka-bukaan Jokowi soal kabinet baru ini memang menjadi salah satu isu yang sedang diperbincangkan juga oleh beberapa petinggi atau juga masyarakat bahkan media massa yang ada di Indonesia, bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Dan namun Presiden Joko Widodo sudah memberi sejumlah bocoran mengenai kabinet baru yang akan membantunya di periode kedua nanti. Dan di sini bocoran itu disampaikan Jokowi saat makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan pada Rabu lalu. Dan selain ada kementerian baru, Joko Widodo juga menyebutkan ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya
oleh wartawan usai menghadiri HUT Pramuka di Bumi Perkampungan Cibubur Rabu sore lalu. Dan ini kita berharap siapapun nanti yang masuk menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin di Oktober nanti yang tentunya dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya, dan kita tentunya berharap jangan hanya ini sebagai ajang untuk bagi-bagi kursi politik nih. Betul. Tentunya ini juga harus dipilih orang yang memang benar-benar berkompeten di bidangnya ya. Dan apakah isu tentang peleburan tentang beberapa kementerian ini akan menjadi satu perubahan yang besar buat Indonesia? Itu kita juga masih berharap dengan sangat positif bahwa memang bisa bawa perubahannya. Dan tentunya kita nantikan di Oktober nanti semoga di kabinet yang baru nanti dapat membawa perubahan bagi Indonesia ke depannya. Betul sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online. Saat lagi kita akan berbincang-bincang dengan rekan kami yang sudah berada di ruang rapat paripurna Gedung DPR RI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Parlemen. Badan Urusan Logistik menggandeng Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inkopol untuk mendistribusikan bahan pangan ke seluruh daerah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watimena mendukung kerjasama antara Bulog dengan Inkopol untuk kelancaran distribusi pangan ke daerah-daerah. Michael mengatakan sejumlah daerah terpencil di Indonesia punya tingkat kerawanan pangan yang cukup tinggi karena terkendala akses dan sarana transportasi. Untuk itu, Michael mendorong pihak Bulog dan Kementerian Pertanian terus memperbaiki sarana pergudangan dan transportasi agar distribusi pangan dapat berjalan dengan baik hingga ke daerah-daerah terpencil. Kepolisian mempunyai instrumen organisasi itu sampai pada tingkat kampung. Bagi kami itu adalah sesuatu yang betul-betul kebijakan yang sangat wise. Michael Watimena menambahkan kerjasama ini turut mendukung pemerintah dalam pendistribusian bahan pangan nasional, serta membantu menjaga stabilitas harga pangan, terutama di daerah terpencil dan wilayah perbatasan negara. Kami Komisi 4 itu mendukung kebijakan Bulog dimaksud, sehingga pemerataan untuk masyarakat mendapatkan fasilitas beras dari Bulog itu bisa dapat terdistribusi dengan baik sampai pada tingkat masyarakat yang ada di pedalaman. Andri TVR Parlemen melaporkan. Ditemui usai menerima audiensi Asosiasi DPD Seluruh Indonesia atau ADEXI, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Herman Hairon mengatakan, Asosiasi DPD Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia membawa aspirasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. ADEXI mengkritisi pembatasan syarat terhadap calon atau bakal calon dalam kontestasi Pilkada. Untuk syarat mengundurkan diri dari jabatan DPRD DPR RI, kemudian jabatan BUMN, ASN maupun TNI Polri. Terkait dengan pasal 7 untuk syarat mengundurkan diri dari jabatan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini belum memenuhi rasa keadilan dan membuka ruang demokrasi yang lebih fair. Karena bagi para incumbent bupati justru tidak harus mengundurkan diri, malah hanya cuti saja. Cuti pun bisa cuti on-off gitu ya. Herman Hairon menambahkan Komisi 2 sangat terbuka terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya harus ada perhatian khusus baik dari DPR maupun dari pemerintah untuk bersama-sama mensinkronisasikan terlebih dahulu. Tentu nanti di masa sidang terakhir coba kita akan bicarakan karena Pilkada serentak akan berlangsung pada tanggal 23 September 2020 dan kemudian ada tahapan-tahapan menuju pada tanggal 23 September. Ini waktu yang singkat, bahwa ini harus ada reasoning dan perhatian khusus baik dari DPR maupun dari pemerintah. Bondan dan Bari TVR Parlemen melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Suara Parlemen dan kali ini kita sudah tersambung dengan rekan kita yaitu Alda di Gedung Nusantara, tepatnya di ruang VIP. Ya, Alda akan memberikan laporan terkait bagaimana persiapan untuk acara pidato kenegaraan di tanggal 16 Agustus besok ya bisa. Alda, ya bisa dilaporkan bagaimana situasi dari kesiapan dari besok untuk pidato 16 Agustus besok nih Alda? Ya, terima kasih baik Randy dan Ami.
Tribun. Dapat saya laporkan langsung dari ruang rapat paripurna 1 Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Saat ini sedang berlangsung gladi resik atau gladi bersih yang untuk mempersiapkan acara 16 Agustus esok hari. Gladi resik ini sempat dihadiri Bapak Zulkifli Hasan dan saat ini dihadiri oleh Ketua DPD yaitu Bapak Osman Sabtaodang didampingi dengan sekjen dari ketiga lembaga negara DPR, MPR dan juga DPD. Dan di sebelah atas dapat dilihat ada Korsik Mabes Polri dan juga Gita Bahana Nusantara yang siap menghibur para undangan esok hari. Nah, ini kalau kita lihat dari segi kesiapan dari keamanan di ruang rapat paripurna ini, bagaimana kalau kamu melihat situasi keamanan di sana? Ya, baik Dedi. Untuk keamanan sendiri, pengamanan paling ketat itu dilakukan di pintu utama tempat masuknya para undangan, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga anggota Dewan. Jadi keamanan terpusat pada pintu utama, namun demikian terdapat 2 pintu lainnya, yaitu di sebelah kanan dan sebelah kiri dari pintu utama yang dapat digunakan apabila nanti terjadi keadaan darurat. Dan tentu saja Dadi, untuk pengamanan sudah ada 1.000 pengamanan dalam DPR RI atau PAMDAL yang sudah bersiaga untuk esok hari bersama Pas Pampres dan juga anggota TNI dan Polri. Oke. Ya, Alda, kalau kita melihat tadi kan ini tentunya acara gladi resik ini sudah berlangsung dari pukul berapa hingga pukul berapa nanti akan diakhiri acara gladi resik ini? Ya, gladi resik sendiri sudah dimulai sejak pukul 2 siang tadi, Dadi, dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan acara gladi resik akan ditargetkan selesai pada pukul 5 sore. Di atas pukul 5 sore tentu saja ruangan ini nantinya akan disterilkan untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Baik, kalau seandainya ini besok dimulai, kira-kira akan dimulai pukul berapa besok acara ini dan kira-kira akan selesai pukul berapa besok? Ya, dapat dilaporkan Dadi ada 3 acara utama dan acara pertama akan dimulai sekitar pukul 8 pagi dan akan break untuk sidang yang pertama pukul 9.45, nanti dilanjutkan lagi setelah itu pukul 10 dan selesai di jeda sholat Jumat karena besok ada hari Jumat, dan dilanjutkan lagi untuk nota APBN itu pukul 2 siang hingga setengah 4 sore, kurang lebih seperti itu, Dedi. Baik, rekan Alden, terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Ya, sepertinya dari pihak Kesekjenan DPR RI sendiri dan juga MPR juga DPD sudah mempersiapkan secara matang, dan kita juga dapat laporan dari Alda bahwa di sana kolaborasi pengamanan antara pihak dari pemerintah dan juga pengamanan dari pihak DPR sendiri sudah cukup kuat ya untuk melakukan segala macam kemungkinan. Kalau kita lihat di sini ini acara yang sudah diagendakan setiap tahunnya. Betul. Jadi ini acara yang sudah diulang-ulang juga, dan ini tentunya kita berharap bisa lancar seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih baik berlangsung acaranya besok tentunya. Dan tentunya kita tunggu besok bagaimana kehikmatan acara besok ini, dan tentunya kita sama-sama akan menyaksikan di TVR Parlemen mulai pukul 8 hingga selesai nanti acara. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Parlemen. Pidato Presiden. Tim Komisi 2 DPR RI didampingi Kanwil BPN Kalteng dan perwakilan pemerintah daerah menyusuri aliran Sungai Kahayan dan melihat langsung pemukiman apung di garis sepadan aliran Sungai Kahayan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Herman Hairon mengatakan, penataan pertanahan harus memperhatikan hajat hidup masyarakat yang ada di sini. Jika dipindahkan, mereka akan kehilangan pekerjaan. Regulasi harus adaptif terhadap situasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga ingin mendapatkan sertifikat atau mendapatkan akte atas rumahnya. Tentu penataan ini juga berbasiskan terhadap hajat hidup masyarakat. Hajat hidup masyarakat berada di sini. Kalau dipindahkan kemana juga nggak bisa, mereka akan kehilangan pekerjaan. Nah, tentu ini harus melahirkan regulasi yang adaptif terhadap situasi masyarakat. Senada dengan Herman Hairon, anggota Komisi 2 DPR RI Abdul Hakam Naja menggarisbawahi kebiasaan masyarakat adat turun-temurun
Sebagai amanat konstitusi, negara harus melindungi segenap warga negara Indonesia. Dia tinggal di laut dan itu memang betul-betul dia bikin pancang-pancang tuh bawahnya laut gitu loh. Dia kalau tinggal di darat ya nggak bisa hidup. Nah, kita tidak tahu apakah juga yang masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, di Sungai Kahayan ini juga seperti itu. Kalau memang dia kehidupannya, sosial, ekonomi, budayanya memang turun-turun di situ, ya sudah, negara ya mengakui itu harusnya gitu. Ya kan, artinya memang. Dari Kalimantan Tengah, Gunarso TVR Parlemen melaporkan. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Suara Parlemen, dan kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber Dadi, yaitu Bapak Surya Fandiantara dari Ekonomi Muhammadiyah dan juga Bapak Joni Edward, pengamat ekonomi. Ya, selamat sore Bapak. Ya, terima kasih Pak sudah hadir di Kompleks Parlemen, di Suara Parlemen juga. Terima kasih banyak Pak. Nah, kita ini membahas terkait bagaimana evaluasi APBN 4 tahun ke belakang nih Pak. Bapak sendiri melihatnya bagaimana menurut Bapak dari Pak Surya dulu deh? Jadi memang yang menjadi perhatian utama ya beberapa tahun terakhir ini berbicara tentang APBN kita, strukturnya itu tentu berbicara tentang defisit. Kita berbicara tentang defisit APBN, kita berbicara juga seberapa besar sih pemasukan untuk negara kita. Nah, memang beberapa tahun terakhir defisit ini menurun, tetapi menurut saya defisit itu bukan defisit yang menurun itu bukan prestasi yang luar biasa. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena kemudian juga postur anggarannya agaknya tidak sesuai dengan visi misi utama dari pemerintahan kita, terutama selama 4 tahun ke belakang. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita berbicara tentang pembangunan infrastruktur, kondisi negara defisit, gitu kan? Terus kita ingin membangun infrastruktur. Infrastruktur diklaim oleh pemerintah memiliki dampak pertumbuhan ekonomi, tapi kenyataannya hingga hari ini belum ada gitu kan dampak pertumbuhan ekonomi dari pembangunan infrastruktur tersebut. Nah, jadi udah defisit, dibebani lagi anggarannya dan kebijakannya tidak
tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jadi itu menurut saya menjadi fokus utama terkait APBN selama beberapa tahun. Jadi menurut saya ada ketidaksesuaian antara tujuan perekonomian dengan struktur anggaran dan kenyataan realita defisit itu tadi. Kan dari Pak Surya ini berpendapat bahwa itu tidak ada kesesuaian ya dari perencanaan hingga akhirnya anggaran yang diajukan pada tahun sebelumnya gitu kan. Kalau dari Bapak Joni Edward sendiri melihat fenomena ini bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau dilihat dari perjalanan sejarah APBN dalam 4 tahun setengah terakhir, memang ada suasana up and down ya. Nah, sekarang kita ingin ukur apakah kinerja ekonomi sepanjang 4 tahun setengah terakhir ini lebih baik, lebih buruk. Nah, harus ada parameter. Saya mencoba mendekati dengan 2 parameter. Pertama, komparasi, perbandingan dengan di masa Pak SBY. Kedua, terhadap janji-janji politik sendiri. Nah, kita mulai dari komparasi. Kita lihat di zaman SBY pertumbuhan anggaran dalam setahun itu bisa 15%. Sementara di zaman Jokowi 4,5 tahun ini rata-rata 5,85% lah. Ya, jauh. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi sendiri di masa Pak SBY itu antara 6 sampai 8%. Sempat booming 8% ya. Sementara di zaman Pak Jokowi dalam 5 tahun terakhir itu hanya stagnasi di level 5%, 5,01, 5,02, 5,03, 0, lah, 5, sekian ya. Artinya memang dari segi pertumbuhan masih jauh dari harapan. Padahal Pak Jokowi berjanji 7% ya. Terus ketiga dari sisi utang, Pak SBY selama 10 tahun memimpin membangun juga infrastruktur dan oleh karenanya defisit dan oleh karena juga harus berutang. Utangnya nggak lebih dari sekitar 659 triliun, 10 tahun loh. Nah, di zaman Pak Jokowi ini selama 4 tahun setengah, utang yang sudah di-create 1.813 triliun. Artinya kalau kita tambah 5 tahun ke depan, dengan jumlah yang sama, Pak Jokowi akan meng-create lagi utang 1.813 triliun lagi. Nah, itu kan sebuah kenyataan. Memang ada karyanya infrastruktur. Tapi kita belum tahu apakah semua clear, free and clear. Kalau di audit mungkin ada sesuatu. Nah, ini dari sisi perbandingan dengan Pak SBY. Dari sisi target yang dibuat oleh pemerintah sendiri seperti pertumbuhan. Pak Jokowi ingat tahun 2014, saya akan buat pertumbuhan setiap tahun 7%. Nyatanya stagnasi di 5%. Natural growth Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak itu 6% loh, 6,5%. Artinya yang dibuat pemerintah belum nongol di sini, malah minus gitu. Kalau ada pertumbuhan itu lebih sebabkan karena konsumsi kita, rakyatnya banyak. Rakyat banyak kasih duit ya tumbuh pasti. Apalagi ada banyak pilkada, banyak pemilu. Baik, jadi Pak Joni, maaf, bukankah kalau pemerintah kemarin menjanjikan apabila memang infrastruktur ini menjadi bagian dari rencana mereka dan nanti ini merupakan rencana jangka panjang yang mungkin bisa dirasakan 10 tahun atau mungkin 20 tahun ke depan, Pak. Bagaimana menurut Pak dan juga Mas? Ya, silakan. Jadi tadi berbicara tentang infrastruktur kan. Pemerintah kemudian mengklaim ini bisa mendorong pertumbuhan perekonomian. Lalu kemudian disampaikan juga ini jangka panjang loh efeknya. Nah, pertanyaannya lalu siapa yang mengcover kebutuhan jangka pendeknya? Nah, sekarang begini. Dulu ada yang namanya subsidi untuk mendorong perekonomian dalam jangka pendek. Tapi realitanya ini subsidinya juga diambil. Subsidinya diambil, dibangun infrastruktur gitu kan. Terus juga untuk kebutuhan jangka panjang, pertanyaannya yang jangka pendeknya ini siapa gitu. Kebijakan fiskal apa yang ingin dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang begini lagi, pemerintah ingin menaikkan investasi di dalam negeri. Pertanyaannya lagi-lagi nih, apa kebijakan fiskalnya gitu untuk menarik investor? Sekarang kita berbicara negara-negara Eropa misalnya. Mereka kalau menarik investor itu kasih bonus pajak biasanya. Ini enggak kan? Kita malah pajak kita malah dinaik-naikin. Bukannya dikasih bonus supaya orang mau berinvestasi ke dalam negeri. Jadi nggak sinkron postur anggaran, visi misi pertumbuhan ekonomi gitu kan, dan juga kebijakan. Menurut saya ya kurang lebih nggak ada nggak sinkron gitu antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Ada kebijakan jangka panjang, kebijakan jangka pendeknya nggak dirancang dengan baik gitu. Berarti tidak seimbangan antara jangka panjang dan juga rencana jangka pendeknya masih sinkron. Terus kalau dari Pak Joni, maaf, dari Pak Joni?
Saya bukan anti infrastruktur, bahkan saya termasuk pendukung pembangunan infrastruktur. Cuman ada dua persoalan infrastruktur yang dibangun Jokowi ini. Pertama, infrastruktur yang dibangun prioritasnya belum tepat. Kedua, manajemen keuangannya short sama longnya tidak di-manage dengan baik. Nah, tidak tepat di mana? Kita ini 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Sehingga yang harus di-create sebenarnya infrastruktur laut. Supaya apa? Biaya akomodasi murah. Nah, saya mendengar ada 26 pelabuhan yang batal dibangun. Kita udah invest 1 triliun lebih, tapi pembangunannya drop, tidak jadi. Nah, ini kan kurang elok ya. Sementara kita bangun jalan berhasil dari ujung Pulau Jawa, Merak, sampai Banyuwangi sudah ada tolnya. Tapi karena bukan prioritas, sepi jalan. Karena untuk masuk tol dari ujung Merak sampai ujung Banyuwangi, untuk seorang sopir itu 1.300.000. Itu kan terlalu mahal. Nah, itu sebabnya yang harusnya secara teori pembangunan infrastruktur mengenerate pertumbuhannya tidak ngangkat, stagnasi di 5%. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi itu tadi, pembangunan infrastruktur itu rata-rata jangka panjang. Tapi rata-rata penggunaan dananya adalah dengan hutang. Harusnya ada debt service ratio jangka pendek yang dipelihara. Ini tidak terjadi. Sehingga saya memperkirakan ini akan diakuisisi oleh pemodal. Pemodalnya akan mengambil alih. Dan kalau itu ada hutang bank yang akan mengambil alih. Kalau itu foreign investor yang akan mengambil alih. Jadi spirit infrastrukturnya sudah benar, tapi eksekusinya yang belum tepat. Oke, baik Pak Joni dan Mas Surya, kita tahan dulu, kita break sebentar. Setelah ini tetap di Suara Parlemen. Ditemui saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Kampus Institut Pertanian Bogor di Kota Bogor baru-baru ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan kerjasama yang dilakukan DPR dengan perguruan tinggi merupakan suatu upaya untuk pendalaman pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang. Lebih lanjut, Indra menambahkan survei dan penelitian yang akan dilakukan oleh IPB diharapkan mampu menjawab tantangan global terhadap revolusi industri. Minta banyak masukan dari kalangan baik universitas maupun asosiasi untuk memperkuat masukan-masukan kepada Dewan nantinya baik naskah akademis maupun dalam kaitan penyiapan kebijakan publik dan produk hukum. IPB, item-item apa saja yang kita akan lakukan, bisa penelitian, survei, juga tadi penyiapan naskah akademis, bahkan narasumber-narasumber untuk memperkuat masukan terhadap naskah-naskah RUU, juga naskah akademiknya. Dekan Sekolah Bisnis IPB Nur Azam Ahsani mengatakan, Sekolah Bisnis IPB memiliki keseimbangan kurikulum antara teori dan praktek lapangan. Tenaga pengajar pun berasal dari para ilmuwan dan praktisi. Dosen-dosen kita juga bukan hanya ilmuwan, tapi juga praktisi, juga dari pemerintah, semua kita buka ruang untuk masuk ke kampus mewarnai pemikiran. Oleh karena itu kerjasama dengan DPR ini sesuatu yang sangat strategis dari sisi kacamata itu ya, karena bagaimanapun keputusan bisnis apapun yang kita buat itu tidak lepas dari keputusan politik. Ajib dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen bersama saya Dede Ramadan dan juga rekan saya Anggun Oktarini dan juga narasumber Bapak Surya Pandiantara dan juga Pak Joni Edward. Kita masih membahas bagaimana pertumbuhan atau perkembangan APBN di 4 tahun kebelakang nih Pak. Ya, sampai di sini kan kita tahu bahwa ada evaluasi kecil terkait dengan bahwa ada beberapa kebijakan pemerintah dari yang sebelumnya dengan yang sekarang ini sepertinya harus ada koreksi yang ini dan ini menjadi pembahasan yang cukup seksi. Dan di sini Pak, kita langsung mengacu ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih cara efisien untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sendiri, mengingat kita sedang dalam mempersiapkan tahun 2020 di mana juga banyak asing akan masuk ke Indonesia. Menurut dari Pak Joni mungkin? Boleh. Kalau bicara daya saing adalah bicara kebijakan fiskal. Rata-rata kebijakan fiskal itu bertumbuh pada pajak, masih sekitar 80%. Sementara kebijakan pajak kita terhadap investor itu belum ramah investor.
untuk perusahaan yang beroperasi penuh itu kurang lebih butuh biaya pajak itu 25%. Progresif tuh sudah seluruhnya dapat tuh 25%. Sementara di negara lain Singapura 10%, Cina 15%. Tidak kompetitif. Investor lebih suka ke negara yang pajaknya lebih rendah. Nah, bahkan di Makedonia saya ingat dalam sebuah majalah di Economist mengumumkan siapa yang mau bangun pabrik di sini bebas pajak 10 tahun buat operasional perusahaan. Bebas pajak 10 tahun buat ekspatriat yang bekerja di situ. Bebas pajak 5 tahun buat pekerja lokal yang membantu di sana. Jadi ada insentif di sana. Nah, kita harus berani melakukan itu karena di sini persaingan. Kalau kita tidak ada seperti itu, maka pada lari, pada relokasi industri ke Vietnam. Itu yang terjadi. Dari sisi fiskal itu terutama. Ya. Kalau yang paling pasti begini, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian ya, tentu menurut saya yang paling utama pemerintah harus berani memberikan subsidi. Jadi perlu ada postur anggaran yang cukup tinggi untuk subsidi. Nah, memang klaim pemerintah subsidi ini membebani anggaran gitu ya. Tapi realitanya dengan subsidi ini bisa mendorong perekonomian jauh lebih baik. Contoh misalnya, kita berbicara, oke, subsidi BBM dianggap membebani, misalnya subsidi pupuk. Coba bayangkan jika petani di Indonesia disubsidi pupuk. Kira-kira meningkat tidak produktivitasnya? Itu kan maksudnya hal-hal yang sederhana gitu kan, yang bisa memicu pertumbuhan perekonomian. Termasuk juga tadi BBM. Kalau memang harus dievaluasi kebijakannya, kenapa tidak? Kalau memang ternyata BBM ini membebani ya para pengusaha, terutama pengusaha di sektor mikro ya, ya kenapa tidak dievaluasi kan? Atau memang dibikin multisektor gitu? Oke, yang mikro gitu kan, itu disubsidi, yang makro tidak disubsidi. Gitu. Nah, terus juga misalnya listrik, perlu ada juga subsidi di situ kan, meskipun kemarin ada masalah gitu kan. Terus bagaimana dengan industri? Mana subsidinya untuk industri? Guna mendorong produktivitas. Tentu yang utama yang perlu didorong itu produktivitas para pengusaha lokal. Itu kita berbicara investasi, pengusaha asing masuk gitu kan, menguasai pasar Indonesia. Lalu jangan sampai juga pengusaha lokal gitu kan tidak mampu bersaing dengan barang dari luar negeri. Kita belajar dari Amerika Serikat misalnya. Amerika Serikat sekarang bikin kebijakan supaya barang impornya itu tidak terlalu banyak masuk. Supaya kenapa? Supaya industri dalam negerinya bisa maju. Nah, mungkin seperti itu yang perlu dilakukan, kebijakan-kebijakan yang lebih ganas ya dalam tanda kutip untuk melindungi pengusaha-pengusaha dalam negeri. Mungkin supaya tidak terkesan bahwa ada sistem tebang pilih nih dari pemerintah ke pengusaha lokal dan mungkin dari asing. Berarti permasalahan tadi yang sudah dibahas oleh Bapak ini adalah permasalahannya adalah dari kebijakan fiskal di Indonesia yang masih belum berpihak pada investor dan juga efisiensi dari penyerapan anggaran di setiap tahun ya Pak ya tadi ya. Nah, terakhir Pak, ini kan besok akan ada penyampaian rancangan APBN tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden nih. Kira-kira harapan Bapak nih selaku pengamat ekonomi nih apa Pak untuk penyampaian besok? Pertama, yang paling penting adalah tunjukkan dalam APBN itu, dalam nota keuangan 2020 adalah keberpihakan kepada rakyat. Jangan yang ditonjolkan adalah keberpihakan pada asing. Kedua, tunjukkan pula bahwa memang ada upaya untuk mengenerate pertumbuhan ekonomi lebih besar. Caranya apa? Step-stepnya apa? Di masa lalu sudah Kementerian Ekonomi sudah membuat paket kebijakan ekonomi 1 sampai 16. Tapi tidak terlalu menendang, tidak terlalu menggenjot pertumbuhan. Dari awal tahun sampai akhir 5%, bahkan sempat di 2015 4,8%. Artinya kebijakan itu tidak sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Jadi itu penting buat pesan kepada pasar ya. Dari Mas Ria? Ya simpel aja kalau saya pesannya. Jangan jadi rezim proyek udah gitu. Oke, baik, benar-benar. Baik. Berarti memang ini harus mengutamakan kepentingan rakyat. Iya, karena proyek jangka panjang ya perlu ada risetnya juga. Berapa tahun kira-kira ini akan memicu pertumbuhan perekonomian kan kita nggak tahu itu. Apa beneran ada atau nggak ada risetnya sebelum membangun infrastruktur. Terus juga tadi yang jangka pendek kebijakannya harus dipikirkan. Subsidi kayaknya perlu dipertimbangkan lagi untuk mendorong perekonomian. Kayaknya memang harus disubsidi. Ini berbicara tentang stimulus untuk pertumbuhan perekonomian. Baik, berarti memang ini harus membicarakan tidak hanya jangka panjang ya, rencana jangka panjang, namun juga harus memikirkan bagaimana step-step untuk bisa meraih rencana-rencana jangka pendek itu juga. Baik, terima kasih banyak Mas Surya dan juga Pak Joni sudah hadir. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan narasumber kita dan kini berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Anggun Aksarini beserta narasumber kami dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Suara Parlemen dan sampai jumpa.